Dalam konteks pemilu, saya ibaratkan semacam pengelola stadion. Seorang pengelola stadion itu mau ada pertandingan sepak bola, tidak ada pertandingan sepak bola, harus memastikan bahwa stadionnya ready. Lalu pemilu diibaratkan apa? Pertandingannya itu sendiri. Pertandingan sepak bola, ada 2 tim di sana yang bertanding, itu peserta pemilu ibaratnya. Lalu wasitnya yang di tengah lapangan ibaratnya itu adalah KPU. Hakim garisnya itu ibaratnya Bawaslu. Jadi dalam konteks ini nggak ada urusan pengelola stadion untuk menentukan hasil pertandingan cawe-cawe. Pengelola stadion hanya untuk memastikan bahwa AC-nya hidup, kursinya benar. Artinya sebagai pengelola dia harus memastikan situasi kondusif bagi pertandingan tersebut. Nah, itulah yang saya katakan sebagai tugas umum pemerintahan yang melekat pada diri Presiden Jokowi. Kalau dia mengatakan dirinya cawe-cawe, itu dia menghina dirinya sendiri. Dia mendegradasi kewenangan kekuasaan pemerintahan yang tertinggi di dalam Undang-Undang Dasar menjadi sekedar orang yang main belakang, main samping. Apa yang dituliskan Denny Indrayana itu seperti mengingatkan kepada kita betapa rendahnya etika politik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan semuanya dan pemirsa sekalian termasuk RH Channel, keren jadas. Jumpa lagi. Ada 2 hal yang mengemuka akhir-akhir ini, yaitu soal cawe-cawe yang dikeluarkan dari mulut Presiden Jokowi. Dan yang kedua adalah soal usulan impeachment dari Profesor Denny Indrayana, PhD. Saya ingin membahas 2 hal tersebut. Ya. Pertama soal cawe-cawe dan kedua soal pemakzulan. Biar kita punya kerangka konstitusionalnya, ya. Jadi constitutional frameworknya kita ada nantinya. Instead of marah-marah. Soal cawe-cawe ini saya mengatakan begini. Kalau cawe-cawe pastilah bukan seorang presiden. Karena cawe-cawe itu makna leksikalnya adalah turut membantu, ikut-ikutan, intervensi dan lain sebagainya. Sebagai primus inter pares dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden nggak mungkin cawe-cawe. Presiden itu leader, dia leading, dan dia punya tugas umum pemerintahan sebagai chief eksekutif. Karena itu dia tidak boleh dan tidak bisa cawe-cawe harusnya. Dalam konteks pemilu, kita harus pahami ya, ada beberapa pasal dalam konstitusi yang kita harus ketengahkan. Yang saya katakan kemudian presiden tidak boleh cawe-cawe, tapi dia punya tugas umum pemerintahan yang itu bekerja terus-menerus tanpa harus terkait dengan kompetisi politik. Pertama adalah pasal tentang bahwa pemilu itu harus
luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengalaman Orde Baru, pemilu itu tidak jurdil, tidak jujur dan adil. Kenapa? Karena pemerintah atau penguasanya berpihak. Salah satu indikatornya adalah lembaga pemilihan umum itu berada di bawah Departemen Dalam Negeri waktu itu. Karena itu reformasi melakukan sebuah koreksi dengan memunculkan lembaga yang independen, dan itu dimuat dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang nasional, tetap dan mandiri. Artinya ini menggunakan kaidah pembagian tugas negara-negara modern. Jadi kalau tugas klasik itu kan eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi itu tidak cukup karena begitu kompleksnya urusan pemerintahan. Dan kedua, ada soal intervensi dan independensi. Sehingga dalam konteks berpemilu itu dihadirkan lembaga yang memang khusus untuk menyelenggarakan pemilu. Jadi selain diharapkan ekspertisnya, spesialisasinya, tapi juga dijamin independensinya. Karena itulah soal menyelenggarakan pemilu itu sudah keluar dari tugas atau kewajiban seorang kepala pemerintahan. Kalau dulu ketika LPU di bawah Depdagri, maka pemilu itu diselenggarakan oleh pemerintah. Sekarang diselenggarakan oleh pemilihan umum. Jadi Komisi Pemilihan Umum mendapatkan mandat itu bukan dari peraturan biasa, tapi peraturan yang tertinggi, the supreme law of the land, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau kita bicara kadar legitimasinya sama dengan kewenangan seorang presiden yang bersumber dari Undang-Undang Dasar. Jangan lihat personilnya ya, lihat kalau lihat personilnya kita mules, tapi kalau lihat kelembagaannya itu maksudnya baik. Kalau personilnya suka tidur, Mas. Nah, yang kedua ada pasal yang terkait dengan tugas umum pemerintahan, yaitu presiden itu adalah memegang kekuasaan pemerintahan. Maksudnya apa? Seluruh urusan pemerintahan di Republik ini adalah urusan presiden, kecuali, selalu ada ya kecualinya. Nah, dalam konteks pemilu, presiden itu saya ibaratkan semacam pengelola stadion. Seorang pengelola stadion itu mau ada pertandingan sepak bola, tidak ada pertandingan sepak bola, harus memastikan bahwa stadionnya ready. Ya, stadionnya berumputnya mulus, kursi-kursinya baik dan lain sebagainya. Karena dia diberi mandat sebagai pengelola. Pemilik stadionnya siapa? Rakyat Indonesia sebagai pemilik stadionnya. Lalu pemilu diibaratkan apa? Pertandingannya itu sendiri. Pertandingan sepak bola, ada 2 tim di sana yang bertanding, itu peserta pemilu ibaratnya. Lalu wasitnya yang di tengah lapangan ibaratnya itu adalah KPU. Kemudian hakim garisnya itu ibaratnya Bawaslu. Jadi dalam konteks ini nggak ada urusan pengelola stadion untuk menentukan hasil pertandingan cawe-cawe, ya kan? Pengelola stadion hanya untuk memastikan bahwa AC-nya hidup, ya kan, kursinya benar. Artinya sebagai pengelola dia harus memastikan situasi kondusif bagi pertandingan tersebut. Nah, itulah yang saya katakan sebagai tugas umum pemerintahan yang melekat pada diri Presiden Jokowi. Jadi most of the time, kapanpun ya Presiden Jokowi harus memastikan negara ini aman dan tertib, termasuk di kala pemilu. Tapi pemilunya sendiri dia tidak boleh cawe-cawe, tidak boleh menentukan berapa skor pertandingan. Bagaimana kalau misalnya wasitnya main? Bukan urusan dia, tapi urusan Komdis, Komisi Disiplin, yaitu DKPP dalam konteks berpemilu kita, ya kan? Bagaimana kalau hakim garisnya main? Ya, ada Komisi Disiplin, yaitu DKPP. Nah, itulah aturan mainnya agar presiden tahu bahwa tidak layak dia mengatakan dirinya cawe-cawe. Karena saya mengatakan
Kalau dia mengatakan dirinya cawe-cawe itu dia menghina dirinya sendiri. Dia mendegradasi kewenangan kekuasaan pemerintahan yang tertinggi di dalam Undang-Undang Dasar menjadi sekedar orang yang main belakang, main samping. Cawe-cawe itu kan tidak pernah di depan. Cawe-cawe itu ada orang yang bekerja sebagai the main actornya, ya kan? The main actornya, tetapi dia ya bantu-bantu, senggol-senggol, ya kan, angkat-angkat dan lain sebagainya. Itu pengertian cawe-cawe itu, ikut membantu. Padahal presiden dalam konteks bernegara bukan ikut membantu, dia primus inter pares, tetapi dalam konteks berpemilu dia menyiapkan situasi yang kondusif, tidak dalam konteks pertandingan tapi dalam konteks tugas umum pemerintah. Nah, mudah-mudahan ini bisa ditangkap ya. Jadi itu. Soalnya bukan apa, oh nggak mungkin presiden kok nggak boleh cawe-cawe. Cawe-cawe nggak boleh. Dia pengelola stadion itu, dia pastikan stadionnya itu mulus. Mau ada pertandingan, mau kagak, Republik Indonesia ini harus aman, damai, ya, aman dan tertib. Itu tugas umum pemerintahan yang diberikan kepada seorang presiden yang sedang aktif. Oke, yang kedua soal impeachment. Gara-gara cawe-cawe ini, tiba-tiba Denny Indrayana bilang impeachment dari Melbourne, Australia. Apa yang dituliskan Denny Indrayana itu seperti mengingatkan kepada kita betapa rendahnya etika politik kita berpemerintahan. Dia menyebutkan contoh Richard Nixon kan dalam kasus Watergate, hanya karena pasang alat sadap di kan Richard Nixon dari Partai Republik, dia suruh pasang alat sadap di kantor Partai Demokrat. Itu saja mau di-impeach. Karena dia takut di-impeach, tahu diri, mengundurkan diri. Jadi sebelum sempat di-impeach, dia mengundurkan diri. Perbuatan memasang alat sadap itu membuat dia di-impeach. Luar biasa kan etika politiknya. Kita presiden paling tidak dalam kacamata Denny Indrayana dia sebut 3, nanti saya tambahkan 2. 1, cawe-cawe dalam melakukan penjagalan terhadap kandidat di presidential election tahun depan, Anies Baswedan. Dan Denny Indrayana mengindikasikan itu dari pernyataan seorang mantan wakil presiden katanya, tapi dia tidak sebut nama. Setelah bertemu dengan Presiden Jokowi katanya nanti Anies akan ditersangkakan dan Pilpres itu cuma 2 saja. Ada juga pernyataan dari Yusuf Wanandi dari CSIS bahwa akan 2 saja. Nah, kalau kita kaitkan dengan konstitusi kita, ya ini jelas pelanggaran konstitusi. Karena konstitusi kita itu kan dasarnya adalah a constitutional democracy. Jadi demokrasi yang berbasiskan pada konstitusi. Salah satunya adalah ya pemilu yang jujur dan adil, pemilu yang fair, yang demokratik. Demokratik itu adalah membuka peluang bagi kandidat untuk bisa berkompetisi secara fair. Kalau ini kan sudah tidak fair. Kita sudah dikasih batasan 20% kursi dan 25% suara, kemudian dicawe-cawein lagi, ya kan? Dicawe-cawein lagi. Jadi cawe-cawe itu tidak pernah dalam pengertian yang positif dalam konteks pemilu ini. Yang kedua, Denny mengenengarai juga soal Muldoko Gate katanya. Saya setuju, karena itu presiden yang buruk kalau seandainya nanti tiba-tiba Mahkamah Agung melalui peninjauan kembali memutuskan bahwa yang berhak kepengurusannya adalah Muldoko. Padahal kita tahu Muldoko tidak pernah menjadi kader Partai Demokrat. Kata Johnson Sittendown, jangankan menjadi ketua umum, menjadi kepala ranting aja nggak bisa, ketua ranting karena tidak punya KTA. It's okay. Saya tidak ingin memihak salah satu pihak yang bersengketa, tapi ini soalnya dia orang luar. Kalau yang bersengketa itu antara Marzuki Ali, kemudian Johnny Allen dengan AHY, itu selesaikan sendiri. Tapi begitu melibatkan pihak eksternal, dan eksternal itu adalah bagian dari kekuasaan dengan jabatan tinggi setingkat menteri, maka ini jadi masalah. Denny kemudian mengatakan sangat aneh bin ajaib, keputusan dari Menkumham itu dipersoalkan oleh kepala KSP.
yang sama-sama pembantu presiden ini katanya aneh. Ini ada pembantu presiden mengeluarkan keputusan A tentang partai politik, lalu di-challenge oleh pembantu presiden yang lainnya. Ini kan dari sisi etika pemerintahnya sama sekali nggak ada. Dan dia sendiri bukan anggota partai itu pula. Jadi etika pemerintahnya tidak ada. Nah yang ketiga, Denny juga menengarai mengenai cawe-cawe dalam hal menentukan arah koalisi partai politik. Bahkan dalam tanda kutip dengan ancaman. Kalau seandainya tidak mengikuti arah koalisi yang sudah ditentukan, maka akan terancam dan diancam. Salah satunya adalah Denny menyebutkan soal P3, Partai Persatuan Pembangunan, yang ketua umumnya diganti karena sederhana kesalahannya. Konon katanya ya cuma 3 kali bertemu dengan Anies Baswedan. Kira-kira gitu. Itu yang disampaikan Denny ya. Saya hanya merecall saja. Dan saya setuju bahwa itu perkara yang serius dalam kalau kita bicara tentang demokrasi dan konstitusi kita ya. Saya bicara the existing law ya, the existing law. Jadi tidak bicara tentang ius constituendum, tidak bicara hukum masa depan, tapi the existing law yaitu ius constitutum, hukum yang berlaku hari ini. Nah, yang keempat yang juga patut digarisbawahi underlining adalah soal yang terkait dengan ijazah, ya kan? Ya, ijazah palsu, ya, Presiden Jokowi. Dan saya dengar putusan bandingnya itu tidak membenarkan klaim menyebarkan berita bohong. Berita betul berarti yang disebarkan. I don't know exactly ya, tapi intinya adalah tidak terbukti bahwa dia menyebarkan berita bohong. Ganti pasal yaitu penyebaran atau ujaran kebencian yang berbasis sara, suku, agama, ras, antar golongan. Justru saya akan bertanya, presiden itu suku, agama, ras, atau antar golongan? Ini tambah susah loh ini, ya kan? Tambah bikin trap sendiri, karena kalau nanti diterima dibenarkan oleh Mahkamah Agung, maka kita harus menambah pengertian bahwa yang namanya presiden itu belongs to a certain group in society. Ya kan? Enggak. Jadi enggak, ini paradoks, ya kan? Saya bicara tentang sebuah paradoks. Ya. Jadi nanti kalau ini dikabulkan oleh MA bahwa yang namanya Gus Nur sama Bambang Tri itu menyebarkan ujaran kebencian yang berbasis sara, maka presiden itu adalah belongs to a certain group in a society. Presiden itu kalau nggak bagian dari suku, bagian dari agama, bagian dari ras, bagian antar. How come kita bernegara kalau begitu? Presiden itu belongs to the republic, belongs to the state, belongs to the rakyat Indonesia ya. Itu yang kita harus pahami. Nah, karena itu dalam konteks ini, kasus ini signifikan untuk for the trial of impeachment, untuk percobaan pemaksulan. Oke. Yang kelima, sebenarnya apa yang disampaikan Pak Jimli As-Sidiki, yaitu tentang pembiaran pergantian semena-mena Hakim Konstitusi Aswanto. Lagi-lagi perkara kita mules melihat hakim-hakimnya itu soal lain karena subjektivitas, tapi kita hargai institusinya sebagai the guardian of the constitution, sebagai penjaga konstitusi. Kok bisa hakim dengan mudahnya diganti di tengah jalan oleh Dewan Perwakilan Rakyat? Oke. Tetapi kan sudah diganti oleh DPR, presiden hanya meresmikan saja. Maka Pak Jimli itu mengkritik Mahfud MD. Loh, katanya alirannya keadilan substantif, ya kan? Kok prosedural? Padahal presiden bisa mengatakan tidak, karena ini melanggar konstitusi, ya kan? Ini melanggar konstitusi. Dan kalau dia standing for the republic, ya kan, standing for the people, maka presiden akan didukung oleh rakyat Indonesia. Tetapi barangkali saya khawatir dalam diri Presiden Jokowi nggak ada pikiran standing for the republic, standing for the people, ya kan, yang adalah standing for cawe-cawe, kira-kira begitu ya. Nah, 5 itu jangan salah, sobat era sekalian dan pemirsa dimanapun di AK channel, di Rahma
di Realita Channel dan lain sebagainya, itu bukan langsung ujuk-ujuk impeachment, tetapi yang diusulkan adalah menggunakan hak angket, hak melakukan penyelidikan untuk menyelidiki paling tidak 1, 2, 3 atau 5 dari 5 hal tadi. Ya, sekali lagi, cawe-cawe penjagalan Anies, yang kedua cawe-cawe pencopetan Partai Demokrat menurut Islah Deni yang dia ambil dari Romahur Muzi, yang ketiga adalah penjegalan bagi ketua umum partai politik yang tidak satu aspirasi, ya. Yang keempat soal ijazah, dan yang kelima soal pemberhentian Hakim Aswanto yang malah dilegitimasi oleh Presiden dengan mengeluarkan SK yang harusnya itu tidak dikeluarkan kalau dia standing for the Republic, standing for the Constitution, standing for the people. Dan hak angket ini adalah hak DPR saja, biasa saja. Memang dengan prosedur, dengan dukungan tertentu, tetapi paling tidak mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran atas isu tersebut. Kalau memang terbukti, proven, maka bisa dilanjutkan dengan hak menyatakan pendapat sampai impeachment. Kalau tidak, nama Presiden Jokowi dibersihkan. Saya tahu, Denny Indrayana tahu, Pak Jimli juga tahu, yang lain di sini juga tahu bahwa tidak mudah mengusulkan impeachment karena konstelasi politik dan hukum hari ini yang sudah dikuasai betul oleh pemerintahan saat ini, sehingga tidak ada lagi yang namanya check and balances. Tetapi paling tidak dari sisi akademik perspektif itu penting untuk kita sampaikan bahwa ini masalah serius. Kalau di negara-negara demokrasi yang beradab, seorang presiden sudah pasti akan di-impeach, bahkan mengundurkan diri. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi jauh lebih melukai konstitusi, melanggar konstitusi dibandingkan apa yang pernah dilakukan Richard Nixon dengan menyadap kantor Partai Demokrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.